Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian asesmen 3 turunan fungsi bab ketiga ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara halaman 91. Yang punya bukunya merapat ya. Kita akan belajar bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Soal nomor 1, garis G menyinggung fx sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 1 di titik P 0, min 1. Tentukan gradiennya. Oke, untuk mencari gradien itu sama saja dengan turunan kurva ya. Maka saya akan turunkan dahulu menjadi 6x plus 6 ini. Lalu kita substitusikan pada saat x-nya itu 0 ya, karena dia melalui x-nya 0, y-nya min 1. Kita masukkan 0, maka 6 dikalikan 0 ditambah 6, jawabannya adalah 6. Inilah gradiennya gitu ya, gradien garis G. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis G. Mencari persamaan garis singgung, adik bisa menggunakan rumus y min y1 sama dengan m x min x1 ya. Y min y1 nya mana mbak? Ini min 1, ini adalah x1, ini adalah y1 nya ya dek ya. Maka saya kurangi dengan min 1, gradiennya 6, x min 0. Oke, maka nanti y plus 1 sama dengan 6x, maka y sama dengan 6x min 1. Inilah persamaan garis singgungnya. Pasti bisa ya. Next, kita ke soal nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan cos x min. Gini deh, biar tidak terlalu ribet dengan pi ya, saya akan rubah dahulu menjadi 90 derajat ya. Pi per 2 sama aja 90 derajat, dikurangi dengan sin x plus 90 derajat. Untuk nilai x lebih besar dari 0 dan kurang dari 360 derajat, tentukan stasioner fungsi f. Ya, kalau mencari titik stasioner, maka nanti syaratnya f aksen x sama dengan 0. Ya, sebelum ke f aksen sama dengan 0, kita akan rubah terlebih dahulu untuk fungsi fx-nya ya. Begini ya, untuk cos, ini saya buat negatifnya di luar, maka kan jadi sama saja 90 min x. Paham ya? Ini sama aja 90 min alfa. Ini kan negatif 90 ditambah x, sama saja. Dikurangi dengan sin 90 plus x. 90-nya saya taruh depan. Jadi nanti kita bermain itu ya, sifat kofungsi ya. Adik masih ingat ya, Dek? Negatifnya saya letakkan di luar ya, di sini setelah cos, maka sama aja negatif cos 90 min x dikurangi dengan sin 90 plus x. Nah, karena ini 90 min x, maka dia jatuh di kuadran 1, kalau ini jatuh di kuadran 2. Ya, kalau ini sebuah kofungsi, nanti cos berubah menjadi sin ya. Maka nanti cos 90 min alfa itu sama aja negatif sin alfa atau sin x di sini. Cos berubah menjadi sin. Ini kofungsi ya. Kalau sin berubah menjadi cos, kalau cos berubah menjadi sin. Cos alfa ya, karena kuadran 1 cosnya positif. Tapi mbak kasih negatif karena soal awalnya ini negatif. Selanjutnya sin berubah menjadi cos ya, maka negatif sin berubah menjadi cos. Cos apa mbak? Cos alfa. Dan di kuadran 2 nilai sinnya positif, maka nanti berubah menjadi positif cos x ya. Oke, maka positifnya tidak berpengaruh di sini karena positif kali negatif tetap negatif. Inilah fungsi fx sekarang. Baru mbak akan mencari f aksen x-nya. Min sin turunannya adalah cos ya, maka negatif cos x. Cos turunannya itu min sin kalikan min, maka jadi plus sin sama dengan 0. Lalu sin x sama dengan cos x ya. Cos x nya saya pindahkan ruas ke kanan. Nah, masing-masing misalkan saya bagi dengan cos ya, ruas kiri maupun ruas kanan saya bagi dengan cos, maka nanti jadinya sin x per cos x sama dengan cos x per cos x. Ya, maka nanti sin dibagi cos itu adalah tan x. Cos bagi cos itu adalah 1. Nah, nanti x nya ketemu.
Berapakah nilai tan yang hasilnya 1? Yaitu tan 45 derajat pada kuadran 1. Nah, nilai tan positif itu di kuadran mana lagi, Mbak? Di kuadran mana? Ya, kita lihat ya, ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan ada kuadran 4. Ya, ini semuanya positif, semua sindikat tangan kosong. Nah, jadi yang positif selain di kuadran 1 adalah di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 maka artinya 180 plus alfa. 180 ditambah 45 itu berapa, Dek? 225 ya. Jadi tentukan stasionernya. Stasioner terjadi pada saat X-nya pi per 4 dan 225 dibagi 45 itu 5 ya, Dek. Maka nanti 5 pi per 4. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Tentukan interval turun. Kalau interval turun itu artinya f aksen X kurang dari 0. Ini interval turun. Nah, maka langkahnya kita akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu, yaitu f aksen sama dengan 0. Ini bentuknya adalah U per V. Maka nanti f aksennya jadi apa? U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat sama dengan 0. Ya, X plus 1 turunannya adalah 1. V-nya itu adalah X min 1 dikurangi U-nya saya tulis di sini X plus 1, V aksennya tuh 1 ya. Iya. Nah, kita bagi dengan V kuadrat. V kuadratnya itu adalah X min 1 kuadrat sama dengan 0. Maka menjadi X min 1. Ini kan X plus 1 kalikan 1 sama aja X plus 1 ya. Maka nanti min X, min kalikan plus jadi min 1. Per X min 1 kuadrat sama dengan 0. Oke. Saat X dikurangi X itu habis ya. Min 1 tambah min 1 adalah min 2 dibagi dengan X min 1 kuadrat sama dengan 0. Inilah F aksennya. Oke ya. Ini namanya persamaan rasional ya. Maka artinya atas dibuat 0, bawah dibuat 0. Ini kan atasnya kan min 2 nggak ada variabelnya ya, maka tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah yang bawah. Maka artinya X min 1 kuadrat ya berarti kan X min 1 dikalikan X min 1 itu sama dengan 0. Maka nanti X sama dengan 1 gitu ya. Maka saya buat garis bilangan di sini adalah angka 1. Nah, saya akan buat ya, sebelum angka 1 kan itu 0. Kita substitusikan kemana? Kita substitusikan ke turunan kurvanya. Turunannya kan ini ya, F aksen. Ini turunannya. Saya masukkan ke sana ya. 0 dikurangi 1 kan min 1. Min 1 dikuadratin itu 1. Min 2 bagi 1 itu adalah min. Nah, coba akan saya substitusikan pada saat X-nya 2. Kita masukkan ke sini lagi, ke turunan kurvanya ya. Maka 2 kurangi 1 itu kan 1 kuadrat ya tetap 1 ya, positif ya, karena semua angka jika dikuadratin pasti positif. Min 2 bagi positif ya negatif ya, negatif bagi positif. Oke. Nah, mintanya kurvanya turun. Nah, kalau turun itu maka yang negatif ini ya, Dek. Maka ini semua adalah kurvanya pada saat turun. Ya, maka nanti interval saya tulis di sini ya. Interval kurva turun terjadi pada saat X, ini X-nya kurang dari 1 dan lebih besar dari 1. Kurang dari 1 dan pada saat X lebih besar dari 1. Atau boleh kalian gunakan seperti ini ya. Maka min tak hingga sampai 1 lalu digabung dengan ini kan lanjut ya, 1 sampai tak hingga. Oke, sampai sini paham ya? Ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Next kita masuk ke soal nomor 4. Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi fx. 6 cos x dikurangi 8 sin x. Nah, saya punya fungsi seperti ini ya, Dek. Jika A bertemu dengan A sin x ditambah dengan B cos X sama dengan, ini boleh kita rubah menjadi K
cos X min alfa. Nah gitu ya. Nah oke, maka sinnya saya letakkan di depan aja ya. Negatif 8 sin X ditambah dengan 6 cos X plus 2. Maka nanti kita peroleh nilai A nya itu adalah min 8 dan nilai B nya itu adalah 6. Saya akan mencari nilai K. Rumusnya K itu adalah akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Maka nanti min 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Min 8 dikuadratin itu 64 ya. 64 ditambah dengan 36 itu 100. Maka nanti nilai K nya adalah 10. Lalu saya akan mencari alfa. Alfanya itu nanti dalam bentuk tan ya. Tan itu kan tan desa depan bagi samping. Atau ini akan setara dengan tan itu kan rumusnya sin per cos ya. Maka nanti ini per ini ya. Bisa juga dalam bentuk sin per cos. Nah berarti nanti tan min 8 dibagi dengan 6. Nah ini kita gunakan kalkulator ya Dek ya. Min 8 dibagi 6 itu artinya pada saat sumbu Y nya negatif dan sumbu X nya positif ya. Di sini tuh artinya sumbu Y negatif dan sumbu X nya positif. Y negatif, jadi Y negatif ya, dan X positif. Nah artinya alfanya itu berada di kuadran 4. Nah kita bisa gunakan kalkulator ya. Maka nanti tan 8 dibagi 6 ya. Ini sebenarnya bukan tan ya, tapi tan pangkat min 1 ya. Nanti shift tan kalau dalam kalkulator ya. Ya 8 per 6 shift tan dari 8 per 6 kalau di kuadran 4. Maka nanti alfanya kita peroleh 306,87. Saya buat 2 digit di belakang koma. Lah ini adalah alfanya di kuadrat 4. Ya, K nya sudah ada, alfanya sudah ada. Maka nanti fx 6 cos X min 8 sin X plus 2 bisa saya rubah menjadi, fungsinya saya rubah ya. K nya itu 10 cos X min 306,87 derajat ditambah dengan 2. Begitu ya. Inilah fungsi yang sudah saya rubah. Nah yang ditanya adalah nilai maksimum dan minimum. Untuk nilai cos AX plus minus B itu batasannya adalah lebih besar sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1. Tinggal AD substitusikan nilai cos AX plus B itu plus minus 1. Karena ingin mintanya maksimum, maka pada saat maksimum nanti kita substitusikan cos AX plus B nya adalah plus 1. Biar 10 dikalikan plus 1 kan jadi plus 10. Maka nanti 10 dikalikan 1 ditambah dengan 2. Jadi jawabannya 12. Maka nanti nilai minimumnya, maka saya akan substitusikan pada saat cos AX plus B nya atau cos X min 306,87 nya itu nilainya min 1. Ini satu kesatuan nilainya min 1 ditambah dengan 2 ya. Maka min 10 tambah 2 itu adalah min 8. Ya inilah nilai maksimum dan minimumnya. Gitu ya Dek ya. Next kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah perusahaan memproduksi X unit barang, berarti banyaknya barang itu sebanyak X. Barang tersebut dijual memenuhi harga per unit ya. Ini per unit, ini harga jualnya. Satuannya tuh Rp1.000 ya Dek. Biaya total memproduksi X unit barang ini adalah biaya total. Pertanyaannya, tentukan banyak barang yang harus diproduksi untuk memperoleh nilai maksimum. Ya, kita akan mencari keuntungannya terlebih dahulu ya. Rumusnya untung itu adalah harga jual dikurangi dengan biaya ya. Di sini biaya atau BX ya. Harga jualnya dalam bentuk HXD. HX dikurangi dengan BX. Oke, kita akan tulis dulu ya. Ingat ini adalah per unit, padahal yang diproduksi adalah X unit. Maka nanti 0,02X kuadrat ditambah 1800 saya kalikan X dikurangi dengan biaya total. Kalau ini sudah biaya total ya,
dikurangi dengan 0,01 X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat ditambah 300X min 20.000. Nah, ini satuannya masih dalam bentuk ribu rupiah. Ya, nanti hasil akhirnya tinggal Adek dikali dengan 1000 gitu ya, Dek. Oke, 0,02 X pangkat 2 dikalikan X pangkat 3, maka 0,02 X pangkat 2 dikali X pangkat 1 ya, jadi X pangkat 3. Lalu dikurangi dengan 0,01 X pangkat 3. Selanjutnya negatif 9X kuadrat. Lalu di sini ada plus 1800X dikurangi dengan 300X. Min sama min jadi plus 20.000. Nah, inilah untungnya ya. Maka nanti 0,02 dikurangi 0,01 itu adalah 0,01 X pangkat 3. Min 9 ditambah min 9X pangkat 2. 1800 dikurangi 300 itu adalah 1500X ditambah 20.000. Ya, inilah fungsi untung ya, atau saya buat menjadi fungsi UX. Oke. Selanjutnya, tentukan banyaknya barang yang harus diproduksi. Nah, untuk mencari untung maksimum, saya akan buat gini ya. U aksen X itu sama dengan 0. Kita akan mencari titik stasionernya dulu. Maka kita turunkan ya 0,01 X pangkat 3, maka jadinya 0,03 X kuadrat. Ini menjadi min 18X. Lalu yang ini plus 1500 sama dengan 0. Oke. Nah, gimana ini? Semuanya saya bagi dengan 0,03 aja ya, maka nanti jadi X kuadrat dikurangi 18 dibagi 0,03 itu adalah 600 ya, 600X ditambah 1500 saya bagi dengan 0,03 itu 50.000 deh, 50.000. Wow. Lalu kita akan faktorkan ya, kita akan faktorkan. Maka nanti sini X, sini adalah X. 50.000 itu kan sama saja 500 saya kali dengan 100 ya. Nah, biar ketemu negatif 600, maka negatif 500 ditambah negatif 100. Maka ketemulah X-nya 500 atau X-nya itu adalah 100. Sampai sini paham ya, Dik ya? Nah, tentukan banyaknya barang untuk agar labanya maksimum. Untuk mencari laba maksimum, mencari maksimumnya, Adik bisa menggunakan konsep turunan kedua. Saya buat ya U aksen keduanya. Nah, ini adalah turunan yang pertama. Ini adalah turunan yang pertama, saya turunkan lagi ya 0,03 X kuadrat, maka menjadi 0,06 X min 18. Lalu saya substitusikan pada saat X nya 500. Nah, berarti 0,06 dikali 500 itu adalah 30 ya. 30 dikurangi 18 itu adalah 12. Nah, lalu saya akan substitusikan pada saat X nya 100. Oke, 0,06 dikalikan dengan 100 itu kan 6. 6 dikurangi 18 itu negatif 12. Nah, pada saat U aksen X-nya itu positif, maka ini adalah pembuat nilai minimum. Nah, jadi hati-hati ya, ini adalah pembuat minimum. Tetapi pada saat kita substitusikan X, kok hasilnya negatif atau kurang dari 0, inilah X yang pembuat maksimum. Jadi, untuk memperoleh banyaknya barang, jadi tentukan banyak barang yang harus diproduksi agar maksimum, maka harus memproduksi 100 unit. Jadi poin A itu jawabannya adalah 100 unit. Paham ya, Dek ya? Sekarang kita masuk ke poin B. Berapakah laba maksimumnya? Mencari laba maksimum, ini rumusnya laba ya. Untuk poin B, mencari laba maksimum, saya tuliskan dulu ya, fungsinya itu adalah UX sama dengan 0,01 X pangkat 3 X pangkat 3 ya, ini fungsi labanya dikurangi dengan 9X kuadrat ditambah dengan 1500X ditambah dengan 20.000.
Nah, karena tadi kan mencari maksimum kita harus memproduksi 100 unit ya, tinggal X-nya saya substitusikan 100 di pangkat 3, lalu kita kali dengan 0,01, maka hasilnya adalah 10.000. Saya langsungkan aja ya, dikurangi dengan, ini berarti kan 100 kita kuadratin, lalu kita kali dengan 9 ya Dek, yaitu 90.000 ditambah 1.500 kita kali dengan 100 ya, yaitu 150.000 ditambah dengan 20.000. Wow, luar biasa ya. Kita akan coba hitung ya Dek. 10.000 ditambah dengan 90.000, lalu kita dikurangi ya Dek, dikurangi dengan 90.000, lalu saya tambah dengan 150.000 ya, kita tambah dengan 150.000, lalu kita tambah dengan 20.000, hasilnya adalah 90.000. Nah, hati-hati, tadi ini fungsinya itu masih dalam bentuk ribu rupiah ya, ini adalah Rp1.000, maka hasil yang kita peroleh kita kali dengan 1.000, saya tambahkan nolnya 3. Lah, inilah laba maksimumnya, yaitu 90 juta ya. Oke, semangat ya Dek ya. Terima kasih perhatiannya, semoga kalian semuanya paham. Assalamualaikum.